Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Nurwidiananta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Islam Nusantara. Nusantara adalah nama yang digunakan sebelum terbentuknya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk penganut Islam terbesar di seluruh dunia. Pertumbuhan dan perkembangan orang Islam di Indonesia bukan ada begitu saja, tetapi menempuh sejarah yang cukup panjang. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam dimulai kala negeri ini menjadi kunci perdagangan di benua Asia, bahkan seluruh dunia, terutama di daerah kerajaan Sriwijaya, Sumatera. Banyak pedagang Islam yang singgah dan menjalin hubungan baik dengan penduduk lokal yang membawa agama Islam, yang menyebabkan penduduk lokal ingin belajar tentang agama Islam. Terdapat beberapa teori dan pendapat yang menyatakan kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Berdasarkan bukti dan temuan sejarah, Islam masuk ke Indonesia dengan beberapa penjelasan waktu yang berbeda, yaitu yang pertama, masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Sebagian ahli berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang diperoleh oleh para pedagang Arab. Wilayah Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah daerah pantai Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan pintu gerbang menuju wilayah Indonesia lainnya. Dari sinilah jalur perdagangan agama Islam mulai menyebar ke Malaka dan selanjutnya ke Pulau Jawa. Yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-11 Masehi. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke-11. Pendapat ini didasarkan pada bukti adanya batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Yang ketiga, masuknya Islam pada abad ke-13. Pendapat ini didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad tahun 1258, berita dari Marco Polo, batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, dan berita dari Ibnu Battutu tahun 1345. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Sedangkan menurut teori pembawaannya, masuknya Islam ke Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Teori Gurajat. Menurut teori Gurajat, Islam dikatakan datang dari para pedagang daerah Gurajat India. Teori ini dipertegas oleh adanya fakta bahwa ketika itu Nusantara menjalin ikatan perdagangan yang baik dengan orang-orang Gurajat. Kerajaan Sriwijaya juga pada saat itu menjadi jantung perdagangan dunia melewati jalur Nusantara, Gurajat, Timur Tengah ke Eropa. Selain itu, ada juga batu nisan Sultan Samudra Pasai, Malik Al-Saleh yang memiliki ciri orang dari wilayah Gurajat. 2. Teori Makkah merupakan teori datangnya agama Islam yang baru-baru ada. Pendapat ini merupakan sanggahan dari teori Gurajat. Pada pendapat ini disebutkan Islam masuk pada abad ke-7. Orang yang membawa Islam ke Nusantara adalah orang-orang dari Arab Saudi. Peristiwa ini dibuktikan dengan adanya perkampungan yang telah didiami oleh orang Islam di daerah pesisir barat Sumatera ketika abad itu. Yang ketiga, teori Persia, yaitu pada abad ke-13. Namun perbedaannya, teori Persia beranggapan Islam datang dari Persia. Hal itu disebabkan oleh adanya persamaan budaya agama Islam di Nusantara dengan Persia. Dengan masuknya Islam ke Nusantara, yang sekarang namanya adalah Indonesia, membuat kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berkembang. Kerajaan Islam yang ada di Indonesia pun sempat memiliki wilayah kekuasaan yang luas hingga ke negara tetangga. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Sejarahnya, pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganut agama Islam karena kekuasaan raja-raja yang beragama Hindu Buddha. Penyebarannya berlangsung dalam waktu abad ke-7 sampai abad ke-13. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gurajat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama di daerah pusat perdagangan.
Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia mulai bertambah luas di kalangan masyarakat, terutama di daerah pantai. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para mubaliknya kian giat melakukan peran politik. Menjelang berakhirnya abad ke-13, sekitar tahun 1285, berdiri kerajaan bercorak Islam yang bernama Samudra Pasai. Malaka, yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam berkembang pula menjadi kerajaan baru dengan nama Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan. Bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Banyak daerah yang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Berkembangnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam ini kemudian disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Di luar Jawa juga banyak berkembang kerajaan yang bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banjar. Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam itulah agama Islam makin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh penduduk di daerah pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman. Nah, itulah sejarah masuknya Islam ke Indonesia serta penyebarannya hingga abad ke-13. Terlepas dari banyaknya teori yang terdapat, kembali ke diri kita masing-masing, manakah yang hendak kita yakini? Karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kita sendiri. Nah, setelah itu ada cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, perdagangan. Perdagangan Islam dari Arab, Persia, dan Grojak memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Yang kedua ada perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga, pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia diantaranya Pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel Raden Rahmat dan Pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri, yang kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Di samping mengajar di pesantren-pesantren, para kiai juga seringkali menjadi penasehat para raja ataupun para bangsawan. Yang keempat ada tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya ialah melalui tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Yang kelima, kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan-bangunan masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh. Yang keenam ada politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Yang ketujuh ada dakwah. Pendatang muslim yang singgah di Indonesia, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, sebagian dari mereka memang benar-benar sengaja dan berniat untuk berdakwah. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia, tapi juga dari dalam. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, sejarah penyebarannya, dan tata cara penyebarannya. Sekarang kita akan menyinggung ke karya sastra yang dihasilkan oleh kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan pertama yang
bercorak Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam para raja Pasai di Kampung Gedung Aceh Utara. Selanjutnya, Nusantara mulai dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia ini telah meninggalkan jejak, mulai dari karya seni yang dituangkan dalam bentuk bangunan masjid, seni pahat, seni ukir, seni lukis, seni pertunjukan, dan bahkan termasuk juga dalam karya sastra. Kebanyakan dari peninggalan kerajaan Islam ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan setempat. Karenanya, karya-karya tersebut cukup beragam dan menarik untuk diketahui. Jadi ada beberapa jenis karya sastra yang merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Karya sastra ini meliputi hikayat, syair, suluk, babat, dan kitab-kitab. Kita akan lebih lanjut lagi mengenal aneka karya sastra yang merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada hikayat. Hikayat merupakan bentuk karya sastra yang isinya berupa cerita atau dongeng yang seringkali dikaitkan dengan tokoh sejarah. Hikayat-hikayat peninggalan kerajaan Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Arab, Persia, India, dan lain-lain. Awalnya, hikayat-hikayat ini merupakan bentuk dakwah kepada masyarakat yang isinya berupa ajakan kepada umat Islam agar dapat memperkuat keimanannya. Hikayat yang ada corak Islamnya ada di Nusantara, contohnya hikayat peninggalan kerajaan Islam, misalnya hikayat Raja-Raja Pasai yang berkisah tentang Merah Silu yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu Merah Silu bersyahadat dan menjadi Sultan Pasai pertama dengan gelar Malik Al-Saleh. Hikayat ini diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Yang kedua ada syair. Syair merupakan media penyebaran Islam yang menarik. Sebetulnya syair tidak hanya populer di Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh dunia. Contoh syair peninggalan sejarah Islam di Indonesia, misalnya syair Perahu Karya Hamzah Fansuri. Syair dari penyair yang hidup di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Shah Syaidil Mukamil tahun 1589 sampai 1604 Masehi ini mengisahkan tentang aneka pengajaran adab. Yang ketiga ada suluk. Suluk merupakan media penyebaran Islam yang isinya mengenai tasawuf tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Suluk ini merupakan tembang gubahan Sunan Bonang yang dituliskan pada daun lontar. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Adapun antara lain suluk wijil. Suluk ini pada dasarnya merupakan karya sastra yang berisi tentang ilmu tasawuf. Ia juga mengubah tembang Tombo Ati atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan obat hati yang kini masih sering dinyanyikan. Yang keempat, ada sastra dalam bentuk kitab. Ada pula beberapa kitab peninggalan sejarah Islam, karya sastra Islam dalam bentuk kitab peninggalan kerajaan Islam, misalnya kitab Manik Maya, dituliskan pada tahun 1740 oleh Raden Mas Ngabel Ronggo. Kitab ini berisi sejarah perkembangan Islam di area Pulau Jawa. Yang kelima ada babat. Babat merupakan bentuk cerita sejarah yang di dalamnya banyak bercampur dengan mitos dan kepercayaan masyarakat yang kadang tidak masuk akal. Karya sastra peninggalan Islam berupa babat, misalnya Babat Cirebon. Isinya berupa kisah Pangeran Cakrabuana yang membangun kota Cirebon serta membangun perkampungan Muslim.